Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah multimedia. Kami di sini akan memaparkan tentang model pembelajaran kontekstual teaching and learning, bisa disebut CTL. Sebelumnya, eh, kami perkenalkan diri dulu. Dengan saya Dina Risnianti Bahri, lalu yang kedua Fajri Muhammad Afrizal, dan yang ketiga itu Fitriani Nur Alamiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CTL. Pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penelitian sebenarnya. Pembelajaran ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa yang melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri. Learning to do. Siswa tidak sekedar mendengar pasif. Pembelajaran ini mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman nyata. Real world learning. Berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa, siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Lalu di sini ada komponen pembelajaran konseptual CTL. Yang pertama itu modeling. Pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian, kompetensi, tujuan, pengarahan petunjuk, rambu-rambu, contoh. Dan yang kedua ada questioning. Eksplorasi, membimbing, menuntut, mengarahkan, mengembangkan, dan generalisasi. Yang ketiga ada learning community. Seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual mengerjakan. Keempat, inquiry. Identifikasi, investigasi, menemukan. Lalu yang kelima, konstruktivis. Membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep atau aturan. Keenam, reflection. Review, rangkuman, tindak lanjut. Dan yang ketujuh itu authentic assessment. Penilaian proses belajar, penilaian objektif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan-tahapannya. Yang pertama ada standar kompetensi. Karena kita di sini akan membahas mengenai pembuktian dari luas lingkaran, maka standar kompetensi yang kita pilih yaitu menghitung luas bangun datar. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menghitung luas lingkaran. Indikatornya ada beberapa, yaitu yang pertama, menerapkan rumus luas daerah lingkaran jika diketahui jari-jari lingkaran. Selanjutnya, menyelesaikan masalah atau soal tentang lingkaran. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa akan dapat menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan luas daerah persegi panjang, atau membuktikan luas lingkaran dengan menggunakan luas daerah persegi panjang. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajarannya, yaitu luas daerah lingkaran atau luas dari lingkaran. Dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama atau kegiatan awal ataupun pendahuluan. Guru akan menyampaikan indikator atau tujuan pembelajaran, tentunya ini setelah kata-kata selamat datang, selamat siang, ataupun salam pembuka.
Yang selanjutnya itu guru melakukan apersepsi untuk meningkatkan kembali pengetahuan prasyarat bagi peserta didik dengan metode tanya jawab dengan menggunakan peraga yang sesuai atau model daerah lingkaran dengan unsur-unsurnya. Model daerah lingkaran untuk pecahan. Tanyakan kepada siswa dengan menunjukkan model daerah lingkaran seperti pada gambar di sini. Kita ingatkan lagi kepada siswa bahwa di lingkaran itu ada unsurnya apa saja, seperti ada busur, ada jari-jari, ada diameter, dan lain sebagainya. Selanjutnya guru akan menanyakan, bangun apakah ini? Dengan menunjukkan gambar dari lingkaran tersebut. Lalu disebut apakah lintasan sepanjang tepi daerah ini? Sembari guru menunjukkan kepada tali busur ini, kepada busur ini. Dari A sampai ke A lagi. Terus disebut apakah titik hubung pusat lingkaran dengan sebuah titik pada lingkaran? Atau ini panjang garis dari R ini ya teman-teman. Kita sebagai guru harus menunjukkannya kepada anak-anak murid supaya murid akan mengingat apa itu garis yang ditarik dari titik P atau dari pusat lingkaran menuju ke busurnya. Nah, bila model ini dilipat menjadi dua bagian yang sama, tunjukkan berhimpit atau ini dilipat simetris pada garis AB, berapa panjang garis lengkung yang terjadi atau busurnya ini, busur dari A sampai B ya. Sebenarnya bila dibagi menjadi 4 bagian yang sama, guru akan memperagakan dengan melipat. Lingkaran ini menjadi 2 kali lipatan atau menjadi 4 bagian yang sama besar. Berapa panjang garis lengkung yang terjadi? Yaitu tentunya akan menjadi 1/4 dari panjang busur itu sendiri. Nah, bila diketahui sebuah daerah persegi panjang dengan panjang A dan lebar T, berapakah luasnya? Kita sudah mengetahui atau sebelumnya kita sudah mengajarkan para murid mengenai luas dari bangun persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, atau jika panjangnya kita nyatakan dengan A dan lebarnya kita nyatakan dengan T, maka luasnya yaitu panjang kali lebar atau bila disubstitusikan menjadi A kali T. Kita tulis itu di depan tulis. Lalu kita beri pertanyaan. Ada aran murid. Ibu atau Bapak ingin membuat taman berbentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari 120 cm, contohnya, untuk ditanami tanaman. Nah, untuk ditanami tanaman, tentunya tanah itu harus gembur, sehingga Ibu atau Bapak minta tolong kepada tukang kebun untuk mencangkulnya. Nah, masalah yang terjadi yaitu berapakah luas taman dari yang akan dibuat oleh Ibu. Nah, selanjutnya guru akan menyajikan masalah konseptual seperti contoh yang tadi ya. Baik, selanjutnya kegiatan selanjutnya adalah siswa diberi pertanyaan seperti berapa sentimeter persigikah luas lingkaran taman yang dicangkul, atau berapa meter persegi luas lingkaran taman yang dicangkul. Jadi kan pertanyaan pertama itu berbentuk sentimeter, yang kedua itu berbentuk meter. Lalu siswa diberi kesempatan untuk memperkirakan jawaban dari masalah tersebut. Tanyakan bagaimana, mengapa, untuk memancing peserta didik mengungkapkan argumentasi atas jawaban yang diberikan. Nah, tahap ini disebut questioning atau eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, dan generalisasi. Lalu, untuk menguji kebenaran jawaban siswa, siswa diajak melakukan serangkaian aktivitas dengan tuntunan lembar kerja, seperti berikut. Nah, pada kegiatan inti, terlebih dahulu, guru membagi kelas menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok dengan 4-5 anggota, guru membagi peralatan dan bahan serta lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Sebelum masing-masing kelompok mulai bekerja, guru memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti setiap anggota kelompok harus bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Lakukan aktivitas sesuai lembar kerja. Nah, dalam tahap ini, adanya learning community atau seluruh siswa harus berpartisipasi dalam pembelajaran kelompoknya. Nah, sebelum melakukan aktivitas, pahami benar petunjuk, pertanyaan, atau pernyataan yang ada pada lembar kerja.
Nah, para siswa ini harus benar-benar memahami apa yang diperintahkan, apa pertanyaannya, apa pernyataannya, dan lakukan aktivitas ini dengan cermat, teliti, dan rapi. Nah, selanjutnya peserta dengan kelompoknya masing-masing akan mulai mengerjakan lembar kerjanya. Nah, pada saat masing-masing kelompok ini mengerjakan lembar kerja, guru ini tidak diam saja, tapi guru ini berkeliling melakukan pengamatan terhadap masing-masing kelompok. Jadi, kan tadi masuk ke tahap learning community, harus aktif dalam kegiatan berkelompok. Jadi, guru ini akan bertanya kepada anggota-anggota kelompoknya, misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang, guru ini akan bertanya kepada si A apa yang dia kerjakan, kepada si B apa yang dia kerjakan, dan kepada yang lain juga begitu. Agar setiap anggota kelompok memiliki aktivitasnya. Jadi tidak hanya berdiam diri saja. Selanjutnya, guru memotivasi atau memberi pembelajaran individu atau kelompok bila ada yang membutuhkannya. Nah, di saat guru berkeliling ini kan biasanya ada anak yang bertanya, bagaimana caranya, apa yang dimaksud dari pertanyaannya. Nah, guru akan memberi penjelasannya. Tapi bila ditemukan rata-rata semua kelompok membutuhkan petunjuk tertentu, maka guru harus memberi petunjuk secara klasikal, jadi ke semua orang. Ke semua orang beritahu bahwa maksud dari pertanyaan ini, maksud dari pernyataan ini, petunjuknya, seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah jelas, masing-masing kelompok melanjutkan aktivitasnya. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa sebelum siswa mengerjakan lembar kerja, guru menginformasikan waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Jadi saat tadi membagikan lembar kerja dan peralatan, bahan-bahan yang seperti itu, guru ini harus memberitahu kegiatan ini akan berlangsung selama berapa menit? 40 menit kah? 30 menit kah? Atau 1 jam pelajaran yang terdiri dari 40 menit, seperti itu, agar tidak para siswa tidak bersantai-santai. Jadi sudah ditentukan waktunya. Nah, jika setelah waktu habis, setelah waktu tiba, nanti masing-masing kelompok akan menempelkan hasil lembar kerja tadi, kegiatan tadi, dan mempresentasikan hasilnya. Biasanya perwakilan atau kalau mau semua anggota kelompoknya ke depan untuk menjelaskan kesimpulan yang mereka dapatkan, itu juga bisa. Nah, ini masuknya inquiry, identifikasi, investigasi, dan menemukan kesimpulannya. Juga termasuk ke dalam reflection, review rangkuman tindak lanjut. Kalau inquiry itu tadi masuknya ke yang nomor 3. Dan constructivism juga membangun pemahaman sendiri, jadi mereka mencoba memahami apa dari pernyataan, pertanyaan dari lembar kerja. Nah, selanjutnya, kalau yang mempresentasikan hasilnya itu termasuk ke dalam reflection, alias merangkum. Nah, jika para kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, guru menekankan kembali kesimpulan yang benar, yang tepatnya itu apa. Yaitu, karena di sini sedang membahas luas daerah lingkaran, jadi kesimpulannya adalah bila daerah lingkaran dengan panjang jari-jari R dan luas daerah lingkaran tersebut adalah L, maka luas daerah lingkaran adalah Pi dikali R atau Pi dikali R kuadrat. Dengan Pi-nya 3,14 atau 22/7. Nah, selanjutnya, setelah memberikan kesimpulan, guru mengarahkan kepada kelompok untuk kembali ke permasalahan awal, untuk mengecek kembali jawaban sementara yang telah diberikan dan menentukan jawaban yang benar. Jadi, hasil yang tadi mereka tempel di depan, setelah dipresentasikan, mereka lihat kembali apakah jawaban yang mereka presentasikan itu benar atau tidak. Nah, jika setelah itu ada kegiatan penutupnya. Nanti kegiatan penutupnya, guru menekankan kembali rumus luas daerah lingkaran. Menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir, apa inti dari kegiatan ini, lalu siswa diberikan beberapa soal latihan yang dapat diambil dari buku siswa dengan nomor-nomor yang sudah dipersiapkan, sekaligus dapat dilakukan sebagai evaluasi.
Lalu selanjutnya siswa diberikan beberapa soal juga sebagai tugas rumah. Nah, kegiatan penutup ini masuknya ke dalam tahap authentic assessment, yaitu penilaian proses belajar dan penilaian objektif. Nah, semua ini tadi sudah masuk ke dalam tahap-tahap CTL. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kalau baik saja ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, berdoa cukup. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering melihat bangun datar lingkaran. Contohnya, seperti pada permainan hula hoop, ban sepeda, karet gelang, ring basket, setir mobil, ataupun roda kendaraan, hingga jam dinding. Nah, sekarang kita coba pikirkan, apabila lingkaran atau bentuk lingkaran itu tidak ada di dunia ini, apakah roda mobil akan bergulir dengan atau berputar dengan normal? Tentu tidak, bukan? Bahkan ketika ban mobil itu kempes sehingga tidak berbentuk lingkaran sempurna, pastinya si pengendara akan tidak merasa nyaman dengan kendaraannya. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan suatu bangun datar yang begitu sempurna, yaitu lingkaran itu sendiri. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu definisi lingkaran dan apa itu bentuk dari lingkaran. Nah, benar. Kita dapat mendefinisikan lingkaran, yaitu lingkaran adalah sebagai kumpulan dari titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik yang disebut dengan titik pusat. Seperti ini ya. Di sini ada titik pusatnya yaitu P dan sekumpulan titik-titiknya itu ini. Nah, sebenarnya garis-garis ini ialah sebuah titik yang saling terhubung dan berjarak sama terhadap titik P sehingga membentuk bangun datar yaitu lingkaran ini. Nah, tentunya teman-teman masih ingat dalam lingkaran itu unsur-unsurnya ada apa aja sih dan apa aja yang menjadi unsur-unsur dalam lingkaran. Baik, ada yang bisa menyebutkan ada unsur apa saja dalam lingkaran? Nah, benar. Dalam lingkaran itu ada jari-jari, ada diameter, ada busur, ada tali busur, ada apotema, ada juring, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membuktikan rumus dari luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Baik, dari teman-teman ada yang masih ingat apa itu rumus dari luas lingkaran? Yap, benar. Rumus dari lingkaran yaitu VR kuadrat atau V dikali jari-jari kali jari-jari. Nah, langkah-langkah dari kegiatan kita sekarang yaitu yang pertama, buatlah lingkaran dengan diameter 22 cm. Nah, apabila diameternya 22 cm, maka otomatis jari-jarinya yaitu 11 cm karena 2 kali jari-jari sama dengan diameter. Selanjutnya, bagilah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ada lingkarannya sebelah atas atau berwarna oranye dan lingkaran bagian bawah dan setengah lingkaran yang berada di bawah yang berwarna merah. Nah, lingkaran yang di bawah
yaitu dari nomor 1 sampai 6, dan lingkaran yang di atas yaitu nomor 7 sampai dengan nomor 12. Nah, selanjutnya bagilah lingkaran tersebut menjadi 12 bagian. Nah, tentunya 12 bagian ini 12 bagian yang sama besar ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 12. Nah, selanjutnya setelah dibagi menjadi 12 potong ini, kita gunting ke 12 bagian ini. Nah, setelah dipotong, kita atur potongan-potongan dari juring. Nah, ini yang berbentuk seperti segitiga ini, namun ini bukan segitiga ya, karena alasnya tidak berbentuk garis lurus, yaitu berbentuk lengkungan. Nah, kita atur juring-juring ini menjadi berbentuk seperti persegi. Nah, perlu diingat, apabila semakin banyak kita membagi suatu lingkaran menjadi berapa banyak bagian, contohnya jadi ini kita buat 12 bagian, apabila kita buat menjadi 24 bagian, 100 bagian, bahkan 1000 bagian, maka bentuk yang akan kita hasilkan nanti akan lebih menyerupai persegi panjang. Nah, kita atur juring-juring ini hingga membentuk persegi. Nah, setelah membentuk persegi seperti ini, setelah membentuk persegi panjang seperti ini, kita dapat membuktikan bahwa rumus dari luas lingkaran itu benar PR kuadrat berdasarkan pendekatan luas persegi panjang. Nah, ini dari mana R? Nah, kita dapat mengetahui bahwa R ini ialah jari-jari, yaitu panjang dari sini, dari titik pusat menuju ke busur yang ada di sini. Nah, tentunya panjang jari-jari ini sama dengan panjang dari ini, dari lebar dari persegi. Nah, dan ini VR. Dari mana ini VR? Nah, kita dapat mengetahui apabila ini kita kembalikan ke sini, maka bentuknya akan menjadi busur seperti ini ya teman-teman. Nah, ada yang masih ingat rumus dari keliling lingkaran itu apa? Yap, benar. Rumus dari keliling lingkaran yaitu 2VR atau 2 kali V kali jari-jari. Nah, karena ini hanya setengah dari keliling lingkaran seluruhnya, maka rumusnya menjadi V kali R, karena ini merupakan setengah dari keliling lingkaran. Nah, setengah dari keliling lingkaran ini sama dengan panjang dari persegi panjang. Nah, seperti kita ketahui, luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali dengan lebar. Sehingga kita dapat mengetahui tadi bahwa panjang dari persegi panjang ini ialah sama dengan setengah dari keliling lingkaran. Maka setengah kali keliling lingkaran sama dengan setengah dikali 2 V kali R, maka sama dengan V kali R. Dan lebarnya itu sama dengan jari-jari dari lingkaran. Lebar dari persegi panjang itu sama dengan jari-jari lingkaran, maka L sama dengan R. Maka luas lingkaran itu sama dengan panjang dikali lebar sama dengan VR dikali R sama dengan VR kuadrat. Nah, terbuktilah bahwa benar rumus dari luas lingkaran itu VR kuadrat. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.